Tantan, ada Pak Putra nih, udah pasti sudah download ya. Baik, sudah, oke. Ibu Suminarsi sudah, baik. Oke, sudah. Nah, ini kebanyakan sudah download. Ada dari Goa, ada dari Jakarta. Oke, nah sepertinya sudah semua nih, tapi nggak apa-apa. Saya coba ulang dari awal ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan penginstalan dari ClassPoint sendiri bagaimana biar sah gitu ya. Kita mulai dari awal. Baik, saya izin untuk share screen saya, Bapak dan Ibu. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Bagi yang belum download ClassPoint, dan hari ini seru banget kalau Bapak dan Ibu bergabungnya lewat laptop ya, jadinya bisa langsung praktek nanti, kita bisa langsung praktekkan. Dan hari ini kita buat ringan, kita buat 2 arah, jadi apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan nanti boleh diajukan ke saya. Nah, untuk download ClassPoint seperti yang kita tahu bahwa ClassPoint ini ada 2 ada 2 website atau landing page, yaitu yang satu adalah website-nya ClassPoint, yang satu adalah web di mana murid atau peserta bisa bergabung di kelas kita ya. Jadi yang akan saya bawa sekarang adalah ClassPoint-nya saja, saya ketikkan di Google, dia akan keluar classpoint.io dan classpoint.app. Nah, kita pilih yang io, classpoint.io, yang paling atas. Lalu akan ada pilihan download now di atas atau free download di bawah. Nah, saya hanya akan mengulang saja bahwa kita boleh pilih yang manapun, boleh yang bawah, boleh yang atas, tapi harus ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yaitu apakah perangkat kita saat ini sudah sesuai dengan prasyarat yang diminta, yaitu Windows-nya minimum 7 ke atas, 7, 8, 10, dan 11, Office-nya 2013, 2016, 2019, atau 365. Paling baik ya. Nah, ini pengumuman untuk Bapak dan Ibu yang saat ini menggunakan Windows 7 nih. Kami akan mengirimkan notifikasi ke masing-masing komputer bahwa mulai Maret kita tidak akan lagi support Windows 7 ya. Jadi saatnya upgrade ya. Karena sebentar lagi kita akan launch untuk ClassPoint yang kedua nih ya, fitur-fiturnya ada baru tambahan, nanti kita akan buatkan webinar khusus untuk itu. Baik, untuk mendownload yang harus kita lakukan adalah klik free download. Saya akan mainkan sebuah video Bapak dan Ibu. Videonya ada di sini, tadi saya siapkan terus saya tutup ya, aduh Tia pinter banget. Install. Oke. Nah, saya akan play video ini. Kenapa saya mainkan dari video? Karena ini sudah ada contoh-contohnya. Jadi setelah masuk ke website ClassPoint, kita pilih download now atau free download, lalu isi data diri sesuai dengan yang diminta, nama dengan nama, email, dan organization ini adalah nama sekolah atau instansi ya, MGMPK atau Widya Suara di mana. Lalu klik download now. Setelah itu akan mulai secara otomatis downloadnya di sebelah kiri bawah kita bisa lihat, dan tidak lama, dia kurang dari 1 menit ya, sesuai dengan kecepatan internetnya. Karena kecil sekali, hanya 44 MB Bapak dan Ibu, kita tunggu hingga dia selesai. Apabila dia selesai, dia akan berubah menjadi logo ClassPoint ya, cek gitu. Iya Bapak. Oh, kirain saya ada yang manggil. Enggak ya, oke. Nah, setelah berubah dia jadi C logonya, seperti yang kita akan saksikan seperti ini, lalu diklik ya, diklik cukup sekali saja, setelah itu bisa ditunggu. Nah, ini yang I accept-nya itu dipilih, lalu klik install. Dia akan ada notifikasi yes atau no, yes ya, lalu habis itu setelah ini next saja, sampai dia finish, selesai. Pastikan PowerPoint dalam keadaan tertutup Bapak dan Ibu, karena setelah instalasinya berhasil,
ClassPoint akan meminta PowerPoint untuk dibuka, ya. Nah, ada beberapa yang salah paham. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Pada saat sudah terbuka, kita cek bagian kanan atas apakah menu Inknote ClassPoint sudah terdapat di ribbon atau menunya PowerPoint ya bagian atas kanan. Pada saat pertama kali download dia akan kosong melompong kayak gini nih. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan sign up atau mendaftar. Bagaimana cara mendaftarnya? Saya akan tampilkan. Pak Mahribi raise hand. Silahkan Pak Mahribi. Pak Mahribi atau Bu Mahribi? Oke, ini ada beberapa yang baru mau masuk ya. Saya admit all dulu. Baik, belum ada pertanyaan ya. Silahkan nanti jika ada pertanyaan boleh langsung open mic saja atau boleh bertanya di chat. Saya akan tunjukkan bagaimana cara sign up Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama kali ya, jadi kalau sudah sih hanya tinggal sign in saja. Kalau pertama kali pilih sign up seperti ini ya, lalu diisi data dirinya, nama depan, nama belakang, lalu organisasinya apa, nama sekolah misalnya. Nah, kita bicara tentang sektor sekarang. Maaf, saya coba cek dulu. Saya izin untuk mute ya. Baik, ya saya izin untuk mute. Tadi kita bicara tentang sektor ya. Ada K12, ada higher ed, ada corporate. Nah, Bapak dan Ibu, K12 ini adalah untuk kita yang mengajar dari tingkat PAUD hingga tingkat SMU. Lalu higher ed ini dipilih apabila kita mengajar perguruan tinggi, dan corporate ini dipilih apabila kita dari instansi tertentu, MGMP kah, Widyaswara kah, pengawas kah, gitu ya, itu bisa diisi. Setelah itu mengisi negara, asal negara dari mana, Indonesia, lalu kita klik next, kita masukkan alamat email yang tadi kita daftarkan, lalu setelah itu kita bisa masukkan password apa saja, terserah kita, ya. Passwordnya tidak usah sesuai dengan email, nggak apa-apa, asal ingat ya. Lalu setelah itu akan terkirim 6 digit kode verifikasi yang ke email kita, di mana ini kita gunakan kodenya untuk kita bisa aktivasi akunnya. Ini hanya sekali saja. Di sini setelah itu dia akan meminta untuk sign in. Kalau sudah sign in, nah menu-menunya akan muncul seperti ini. Sangat mudah sekali, kurang dari 5 menit sudah bisa langsung menggunakan ClassPoint di PowerPoint. Nah, ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau buka ClassPoint itu harus buka downloadannya, tidak perlu. Jadi tidak membuka aplikasi dari hasil download, tapi hanya tinggal membuka PowerPoint saja karena dia sudah terintegrasi. Ya, seperti ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu? Oke, ini ada yang berusaha masuk, saya akan masukkan terlebih dahulu. Baik, ya. Baik, saya juga akan share untuk Bapak dan Ibu yang tertarik untuk menggunakan virtual background yang sekarang saya sedang gunakan. Ya, baik. Ya, ini dia. Akan baik sekali kalau Bapak dan Ibu menggunakan laptop hari ini, jadi kita bisa ngobrol bareng dan kita bisa coba bareng. Ada Pak Tantan yang ingin tanya, silahkan Pak Tantan. Ya. Lower hand. Oh iya. Ya. Selamat sore Mbak. Sore Pak Tantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau tanya itu, kalau itu untuk presentasi itu bisa dadakan itu buat presentasinya. Kalau saya buat dulu di PowerPoint, nanti di filenya dicomot gitu. Gimana ya. Mbak? Oke. Pertanyaannya baik banget. Nah kalau gitu, saya mau buat dadakan deh. Karena Pak Tantan nanyanya dadakan. Saya mau buat dadakan deh kalau gitu ya. Ceritanya kita, oke. Jadi bisa 2 sebetulnya Pak Tantan. Kita bisa siapkan terlebih dahulu bahan ajar yang kita punya. Misalnya saya mengajar bahasa Inggris gitu ya. Lalu saya tahu
teman saya juga mengajar bahasa Inggris, saya minta aja bahan ajarnya deh ya gitu. Nah itu bisa langsung digunakan dan bisa langsung ditempel-tempel fitur ClassPoint di sana. Atau kita juga bisa ambil template yang ada di misalnya kita tahu gitu ya, ada website yang menyediakan bahan ajar siap pakai, misalnya Twinkle atau Canva misalnya atau Slides.go. Nah, kalau ada di situ kita bisa ambil template-nya, kita langsung bisa gunakan untuk mengajar interaktif dengan ClassPoint gitu. Pokoknya intinya asal dia PowerPoint, bahan ajarnya bisa langsung digunakan gitu, Pak Tantan ya. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama saya langsung menunjukkan saja deh. Ya, saya akan saya akan minta Bapak dan Ibu sekarang untuk cek kelengkapan, khususnya yang menggunakan laptop ya. Jadi Bapak dan Ibu, yuk bersama kita cek kelengkapan dan kondisi laptop atau PC sesuai dengan prasyarat instalasi ClassPoint. Ini kita hanya ingin mendata Bapak dan Ibu yang ber-34 hari ini hadir itu menggunakan perangkat dengan kelengkapan seperti apa. Caranya adalah, jadi yang akan saya lakukan, Bapak dan Ibu, saya akan menggunakan ini ya. Saya akan share ini di chat. Nah, Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop bisa langsung diklik ini yang saya share di chat ya. Nah, dia akan meminta untuk download seperti ini nih. Ya. Lalu hasilnya dia akan berubah menjadi logo C sebentar lagi ya. Kalau sudah ini bisa diklik, dibuka dan kita bisa tahu spesifikasi dari laptop kita. Ya, ini aplikasi yang kami buat. Nah, Bapak dan Ibu ini tinggal di-copy saja ya, di Control All atau di-copy seperti ini. Lalu saya minta Bapak dan Ibu untuk mengirimkan menggunakan kita menggunakan short answer saja. Ya, oke. Saya akan masukkan ke sini. Jadi silakan Bapak dan Ibu bergabung dulu di kelas saya 49547. Oke. 49547. Cara bergabungnya adalah saya akan tunjukkan di classpoint.app berikut 49547 ya tadi ya. Ya. Seperti ini cara bergabungnya Bapak dan Ibu. 49547 kodenya, lalu tadi ya yang sudah kita dapatkan di sini yang tadi linknya saya bagikan, ini di copy saja lalu dimasukkan ke sini dan disubmit ya. Ya seperti ini. Jadi kita bisa cek Bapak dan Ibu spesifikasi laptopnya seperti apa. Ini ada yang baru mau masuk, saya akan edit dulu. Ke depan ya, dari pimpinan masih akan melihat juga ya. Saya mute ya Bapak dan Ibu ya. Kayak gini gimana? Saya nggak butuh jam makan saya bilang kan. Oke. Saya ulang mungkin tadi belum jelas ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan cek di laptop kita. Caranya adalah tadi saya kirimkan link ya. Nah dia akan download secara otomatis. Kita buka lalu terbuka seperti ini. Dan di copy dan dikirimkan melalui short answer. Oke, wah belum ada yang ngirim nih. Bingung mungkin, oh enggak ya. Oke, Bu Suminarsi sudah mengirim. Baik, ini menunjukkan bahwa Bu Suminarsi menggunakan Windows 10, lalu PowerPoint-nya 2016 ke atas ya, kalau nggak 2016, 2019 atau 365 nih. Lalu .NET Framework-nya 4.8. Baik, bisa kirim ulang. Oke. Ulang. Saya izin untuk mute ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Ada yang sudah mengirim atau bingung? Mungkin ingin diulang kembali. Masih bingung karena nggak bisa lihat downloadan. Oke. Jadi di kolom chat Bapak dan Ibu kita sudah kirimkan ada link ya. Linknya itu tinggal diklik ya. Seperti ini. Nah, nanti dia akan keluar informasi
spesifikasi laptop dari Bapak dan Ibu. Gitu. Baik, saya tunggu hingga 3 menit. Nggak apa-apa apabila kesulitan, nanti kita bisa bagikan form saja. Oke, jadi ini cara cepat sebetulnya untuk melihat apakah spesifikasi laptop kita sudah yang terbaru nih, sudah update gitu ya. Nah, ini ada Bu Ratna, ada Bu Syahda atau Pak Syahda, Windows-nya Windows 10 dan aman ya, aman karena dia terbaru. Nah, Bapak dan Ibu, jadi sebentar lagi kita akan launch ClassPoint versi 2, di mana akan ada tambahan-tambahan fitur dan pastinya dengan tambahan fitur ini membutuhkan spesifikasi laptop yang di atas Windows 7 ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih menggunakan Windows 7 saatnya untuk upgrade nih. Baik, sepertinya sudah oke. Baik, saya sudahi saja, nggak apa-apa. Nanti kita akan sebarkan Google Form sebagai daftar hadir dan juga nanti Bapak dan Ibu bisa isi informasi yang diminta di dalam daftar hadirnya ya. Baik, kalau gitu saya close, saya save for review. Bapak dan Ibu, saya sudah siapkan satu PowerPoint. Kita santai-santai aja. Kita belajar tentang ice breaking ya di Blended Learning dengan ClassPoint. Baik, jadi memang ini sudah saya siapkan sebelumnya, Bapak dan Ibu. Saya izin untuk mute ya. Jadi Bapak dan Ibu, jika nanti ada ingin bertanya bisa langsung dilepas saja mic-nya dan langsung bertanya. Nah, dengan ClassPoint saya akan mulai dari menu yang terdapat di bagian atas Inknote ClassPoint. Jadi tadi menjawab pertanyaan Pak Bekti juga ya, apabila kita blank gitu, belum ada bahan ajar, ini saya mungkin tunjukkan sedikit saja, misalnya kita ke Canva, ya, lalu Bapak dan Ibu mengajar apa misalnya, kita masuk ke presentasi seperti ini. Misalnya mengajar matematika ya. Nah, kita tinggal masuk saja math misalnya. Nah, dia akan menunjukkan beberapa bahan ajar, ada yang berupa PDF, ada yang berupa presentation juga. Nah, misalnya ini ya, math quiz. Nah, ini kan dia matematika ya, sudah tinggal di translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah kita buka seperti ini, lalu kita download dalam bentuk PowerPoint. Ya. Baik, seperti ini, lalu kita klik Microsoft PowerPoint. Ya, lalu download. Oh, sebentar. Sebelumnya saya akan apply 13 pages semuanya agar dia template-nya terpakai semua ya. Lalu saya download dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Lalu saya download. Saya izin untuk mute ya, Bapak Ibu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau sudah di-download dalam bentuk PowerPoint seperti ini langsung bisa kita pakai, langsung bisa ditempel dengan fitur-fitur ClassPoint ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu mendapatkan bahan ajar dari orang lain, belum ada ClassPoint-nya, bisa tinggal langsung ditambahkan ClassPoint. Nah, saya akan menggunakan PowerPoint yang berbeda. Saya siapkan tadi sudah saya menggunakan ice breaking di Blended Learning. Oke, saya akan membahas terlebih dahulu menu-menu yang ada di bagian atas ClassPoint, Bapak dan Ibu. Kita mulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah profil kita, di mana di sini menunjukkan bahwa Mbak Ayu mau minta tolong jika ada yang baru masuk boleh di mute ya, agar tidak terdengar. Terima kasih. Kalau Twitter tuh akan Oke, saya akan ulangi Bapak dan Ibu. Jadi di bagian ini adalah profil kita, di mana kita bisa ganti dengan foto ya. Jadi saya klik TA,
Lalu misalnya saya, wah banyak foto di sini nih. Saya pakai foto ini deh, misalnya ini. Oke, misalnya ini ya. Nah, lalu kita bisa sesuaikan, sorry saya ulang kembali, saya pakai ini deh, yang ini ada foto sayanya. Nah, saya ambil foto saya misalnya, seperti ini untuk dijadikan profil, lalu saya oke. Nah, dia akan berubah ya, jadi berubah menjadi foto yang kita pilih. Lalu kita bisa lihat di sini, ini adalah data diri saya, ada alamat email, dan juga ada data diri yang lain. Di sini menunjukkan bahwa saya pro tapi trial dan expirednya 28 hari lagi. Nah, semua yang hadir hari ini akan kami bagikan akun pro 1 bulan Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu sudah ada pro-nya, tinggal disimpan saja kodenya. Nanti apabila sudah habis, sudah kembali lagi ke basic, dia kembali ke hijau, nanti bisa diaktifkan ya. Jadi caranya adalah, saya akan ambil dulu kode yang lain ya. Oke, sebentar. Baik, jika ada pertanyaan nanti boleh diajukan melalui chat dan juga melalui bertanya langsung. Baik, ini mungkin Mbak Tia lagi ngapain sih ya? Saya lagi nyari kode buat nunjukin Bapak dan Ibu nih. Oke, saya akan share screen kembali. Ya, silahkan Bapak dan Ibu yang akan sholat terlebih dahulu. Baik, saya masuk kembali Bapak dan Ibu. Misalnya, jadi jika saya ingin mengaktifkan, saya masih basic ceritanya gitu ya. Lalu saya ingin mengaktifkan kode yang didapat dari pelatihan. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya klik upgrade to class point seperti ini ya. Lalu jangan tekan subscribe tapi pilihnya yang enter product key ya. Jadi enter product key. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan kodenya dan verify key. Nah, seperti ini. Jadi dia congrats ya, unlock class point pro. Go to profile akan terlihat di sini 30 hari. Jadi tadi saya ganti kodenya, tadi tinggal 28, sekarang jadi 30 hari. Seperti ini. Jadi nanti akan kita bagikan kode trialnya, dan jika ada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk ikut WhatsApp group, kita ada WhatsApp group khusus alumnus, alumnus pelatihan ya. Nah, biasanya untuk kita sharing-sharing saja. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Bapak dan Ibu, di atas ini kita bisa lihat, Mbak Ayu, ya boleh di-record Mbak Ayu? Sorry, ternyata belum. Saya record ya sekarang ya, record to cloud. Recording in progress. Baik, terima kasih reminder-nya. Jadi kita akan mulai dari pena digital. Saat ini ClassPoint menyediakan hingga 5 warna pena digital. Kita bisa pilih 5-5-nya untuk ditampilkan, atau kita bisa pilih misalnya hanya 3 saja yang ditampilkan ya. Dan warnanya juga bisa berwarna-warni. Misal yang ini saya ingin warna kuning. Nah, atau yang ini saya nggak aktifkan deh, 4 saja deh gitu ya. Kapan kita bisa melihat pena digital ini? Pada saat kita menyalakan mode slideshow. Nah, ini banyak sekali yang bertanya, Mbak Tia, saya bisa dapat kode kelas di mana sih? Saya bisa pakai anotasi pena digital di mana sih? Nah, kok nggak ada sih? Saya pencet-pencet nggak keluar gitu ya. Nah, ternyata harus di slideshow dulu. Jadi ini akan saya slideshow Bapak dan Ibu seperti ini ya. Lalu baru dia muncul kode kelas. Nah, kita bahas dari pena digital dulu deh. Tadi kita keluarkan 4 warna ya, ada warna hitam, merah, putih, dan ungu. Nah, ini bisa disesuaikan. Dan kita bisa menggunakan dia untuk mencoret-coret menambahkan anotasi di dalam slides ya. Jadi kita sambil menjelaskan, sambil bisa kita tambahkan catatan, dan nanti ini bisa tersimpan dalam bentuk slides dan bisa dibagikan ke anak didik kita. Selain anotasi dengan pena digital, kita juga ada highlighter seperti ini ya, stabilo lah ya. Nah, ini stabilonya bisa kita gunakan, misalnya ada teks mau kita highlight agar tersimpan di stabilo ini, istilahnya secara digital nanti bisa kita lakukan.
Dan apabila salah, tentu saja kita bisa hapus ya, seperti ini. Juga ada laser pointer di sini, di mana laser pointer ini digunakan untuk membantu kita dalam menunjukkan kata atau kalimat yang ingin kita bawakan pada saat seperti ini nih ya, menggunakan video conference atau menggunakan proyektor. Nah, lalu saya akan ubah seperti ini. Baik, sambil saya jawab pertanyaan nggak apa-apa deh ya. Ada Bu Syahda nih bertanya, Mbak Tia, Classpoint ini mengikuti akun atau perangkat ya? Betul sekali Bu Syahda. Nah ini biasanya juga ada pertanyaan, Mbak Tia bisa nggak sih saya pakai Classpoint dengan perangkat yang berbeda gitu, misalnya saya login di rumah pakai komputer, lalu di sekolah pakai laptop atau pakai komputer yang ada di sekolah gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu cukup login saja menggunakan menggunakan email sign in ya yang ada di bagian saya akan tunjukkan. Jadi cukup login di sini ya. Kalau saya sign out seperti ini, jadi tinggal sign in kembali, masukkan. Waduh, saya apa nih passwordnya? Kalau lupa password aman, tinggal reset password di bawah ini ya. Oke, seperti ini. Jadi dia bisa login di perangkat manapun, hanya cukup dengan satu akun saja. Tapi tidak bisa login di dua perangkat dalam waktu yang bersamaan. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi salah satu harus mengalah, dia akan terlogout ya. Jadi misalnya kita sudah login di rumah dengan laptop, lalu di sekolah di lab komputer itu kita pakai komputer di sekolah. Kita login Classpoint kita di PowerPoint-nya. Nah, itu yang di rumah pasti akan terlogout gitu ya. Maaf Mbak Tia. Ya, silakan Ibu Ratna. Iya, saya menyela. Ini kaitannya dengan yang Mbak Tia jelaskan. Nah, kalau misalnya kita login dengan menggunakan laptop sekolah misalnya, berarti di laptop sekolah itu juga kita download Classpoint atau bagaimana? Terima kasih. Betul sekali. Ya, baik. Pertanyaannya baik sekali Bu Ratna. Terima kasih sekali. Betul, jadi pastikan sebelum di login kita downloadin juga gitu ya, di sekolah kita download, tapi tidak perlu download ulang, maksudnya tidak perlu mendaftar ulang. Pada saat sudah terdownload, sudah terinstall Classpoint-nya di komputer sekolah, cukup sign in dengan akun kita saja gitu. Saya bahkan sekarang udah punya berapa akun, banyak deh. Udah ada. Misalnya saya pakai yang satu lagi ya. Atau kalau mau punya akun beda-beda, monggo, nggak apa-apa juga. Yang ini apa ya? Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini akun saya yang beda. Akun yang ini dia pro 1 tahun ya. Jadi ini menunjukkan kalau tadi pro trial, yang ini pro. Bisa pakai akun yang sama atau berbeda juga boleh. Tapi ya pastikan sudah di-download dan di-install dulu. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab Ibu Ratna. Nah, saya kembali ke pen bagian pena digital ya. Jadi pena digital ini bisa kita ubah warnanya, mau warna hijau monggo, mau warna putih juga bisa. Nah, setelah pen digital ini kita punya namanya whiteboard backgrounds. Whiteboard backgrounds ini Bapak dan Ibu kita sediakan hingga 6 whiteboard background yang berbeda-beda ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan hanya 3 saja misalnya, atau hanya 2 saja, boleh. Tapi kita memang sediakan 6. Bagaimana cara pengaktifannya? Bukan dari sini, jadi bukan di sini terus saya mau pakai whiteboard, kok nggak bisa dipencet sih, Mbak Tia ya? Nah, yang harus dilakukan lagi-lagi adalah, kita aktifkan dulu slideshow-nya seperti ini ya. Dia akan ada di bawah di bagian toolbar. Kita klik whiteboard, kita pilih whiteboard mana yang mau digunakan. Misalnya saya mau pakai yang blackboard deh. Nah, dia kan seperti ini. Tadi saya mau keren-kerenan tuh pakai pen tablet tapi tadi riwah sendiri ya. Nah, terus kita tinggal pilih pena digitalnya mau warna apa. Warna biru. Aduh, ini biru kayaknya kurang cocok ya. Kayaknya cocoknya putih misalnya. Nah, kita bisa sesuaikan pena digitalnya dengan warna yang kita mau.
Apabila kita sudah menambahkan anotasi seperti ini, misalnya mengajar gitu ya, biru adalah warna ice, cakepnya tulisannya. Warna langit, misalnya gini. Nah, oke. Nah, lalu kita mau pencatatan ini atau coret-coretan ini tersimpan dalam bentuk slides dan nantinya bisa di-download oleh siswa ya. Yang harus kita lakukan adalah kita keluar dari mode slideshow ya, boleh escape atau boleh pencet ini exit slideshow di bawah kanan. Lalu ada peringatan apakah mau disimpan annotations-nya. Apabila mau disimpan, berarti tinggal pilih keep saja, seperti ini. Nah, jadi akan ada penambahan slides baru ya di sini. Dia berisi dengan catatan-catatan yang tadi kita buat. Nah, serunya lagi, Bapak dan Ibu, tidak hanya hitam putih saja, tapi kalau misalnya saya coba nyalakan lagi slideshow-nya, saya Bu Umi ceritanya gitu ya, mengajar akuntansi pakai neraca lajur. Nah, ini sudah saya siapkan nih. Saya cari background-nya di Google, lalu saya jadikan sebagai whiteboard background. Caranya gimana? Baik, ini mungkin ada yang bertanya, loh kok kode kelasnya ganti ya? Karena tadi saya ganti akun Bapak dan Ibu. Tadi saya pakai akun yang berbeda. Jadi ini yang join baru Bu Junaidah. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang tadi harusnya sih sudah logout secara otomatis ya. Tinggal join kembali di classpoint.app ke 67497 kodenya. Silahkan. Baik, saya lanjutkan cara untuk menambahkan whiteboard. Caranya adalah misalnya kita sudah siapkan di sini ya. Misalnya kita suka dengan background, kita cari deh di Canva ya, background sky atau langit. Oke, ini ceritanya langit. Tapi kita harus cari yang dia modelnya seperti ini, seperti slide presentasi. Jadi harus 16:9 ya. Jadi atau misalnya lebih mudahnya presentation 16:9. Nah, ini adalah ukuran yang paling pas sesuai dengan Microsoft PowerPoint. Jadi misalnya kita suka misalnya yang bagus untuk jadi background. Wah, ini lama nyari background ini ya. Yang ini deh. Oke. Jadi misalnya kita suka yang ini, kita mau jadikan background. Kita seperti ini misalnya ya. Terus, misalnya kita besarkan. Ini mau kita jadikan papan tulis misalnya ya. Karena papan tulisnya beda dari yang lain. Nah, ini tinggal dibuat seperti ini saja. Lalu kita download ya. Downloadnya dalam bentuk PNG seperti ini. Atau JPG boleh. Nah, dia lama nih. Oke. Saya download seperti ini, dia agak lama ya, Ibu, kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke PowerPoint lagi. Tadi di sini kita pilih whiteboard background, ya. Lalu kita mau ganti yang ini misalnya ya. Saya mau ganti dengan tadi yang sudah saya simpan. Jadi yang kita lakukan adalah kita pilih use an image, ya. Kita ambil dari yang tadi sudah kita download, lalu kita open. Nah, misalnya dari Canva. Seperti ini. Cukup ditutup saja. Lalu bagaimana kita bisa pakai? Nah, pakainya adalah kita nyalakan slideshow-nya kembali. Kita pilih whiteboard-nya. Nah, tadi yang kita dapatkan. Nah, cakep. Nah, oke. 3x3. Kata Bu Umi, ini berarti ya 3x3 mulu. Sama dengan? Nah, oke. Ini adalah whiteboard ya. Ada satu lagi cara untuk kita bisa menyimpan whiteboard yang kita inginkan. Misalnya nih Bapak dan Ibu. Misalnya saya suka sekali slides ini ya. Misalnya saya duplicate saja slides-nya. Lalu ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ini mau saya jadikan
background. Bisa nggak? Bisa. Oke, saya kecilkan seperti ini. Caranya adalah kembali Bapak dan Ibu klik whiteboard background, lalu pilih yang mau diubah. Misalnya ini ya, saya mau pakai, kalau tadi use an image, Bapak dan Ibu pilihnya use current slide. Seperti ini. Nah, dia langsung berubah ya. Slide misalnya. Bapak dan Ibu tutup, misalnya lagi ngajar di sini, terus biar nggak bosen pakainya whiteboard yang baru. Nah, seperti ini ya, baru 3x3 lagi deh, 3x3. Oke, saya izin untuk mute ya. Baik, seperti ini Bapak dan Ibu, ini adalah kegunaan dari whiteboard. Saya cek kolom chat dulu, siapa tahu ada yang bertanya. Kode kelas, kode kelasnya 67497. Ya, silahkan bergabung. Baik, saya akan masuk ke slide atau fitur yang selanjutnya. Kita lagi ngobrolin fitur yang ada di toolbar. Saya mau lompat ya, dari whiteboard, saya lompatin quick poll, saya masuk ke pick a name. Saya mau minta Bapak dan Ibu tapi bergabung dulu di kelas code 67497. Bagi yang bergabung menggunakan laptop atau handphone, tinggal masuk ke classpoint.app, lalu masuk ke 67497. Ada dua cara Bapak dan Ibu untuk melihat kode kelas, yaitu pojok kanan atas atau di kiri bawah, ya, view class details. Nah, ini juga bisa terlihat. Lalu, apabila kita menggunakan PowerPoint yang sama di kelas yang berbeda, kita mau atau kita mau ubah kode kelas, yang harus kita lakukan tinggal klik new class code seperti ini lalu confirm. Nah, kalau saya confirm nih dari Ibu Junaida sampai Bu Dewi keluar semua nih ya, karena dia kode kelasnya baru ya. Jadi ini mengantisipasi agar anak kelas pagi misalnya nggak ikutan lagi gitu, hanya kelas yang baru. Jadi ini saya cancel ya. Jadi ini akan bertindak sebagai absensi di kita juga ya. Nanti di kelas point versi 2 seru, kita ada lebih seru lagi untuk bisa menyimpan absensi. Penasaran ya? Oke. Baik, saya akan lanjut. Hanya 17 orang nih yang ikutan masuk ke kelas. Oke, saya share ininya deh. Apa namanya tuh? Linknya saya tadi sudah oke. Di sini kodenya 67497 ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Ya, kita sudah bicara tentang whiteboard, pena digital, lalu saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk eksplorasi lebih lanjut apa yang terdapat di toolbar. Kalau seperti ini dia hilang ya, jadi nggak ada menunya. Yang harus dilakukan adalah sekali lagi untuk mengaktifkan menu-menu di ClassPoint harus dalam kondisi slideshow seperti ini. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu berkenalan dengan pick a name. Nah, pick a name ini seru banget Bapak dan Ibu. Berisi kartu warna-warni, yang dibaliknya ada nama Bapak dan Ibu nih. Secara acak ya, kita sebenarnya bisa aja ya pakai misalnya ini class code lalu Ibu Junaida gitu, bisa open mic terus kita bertanya apa jawaban dari apa. Gitu. Tapi dengan ClassPoint ini pick a name ini sangat seru sekali karena tidak tahu siapa di mana warna apa gitu ya. Bahkan bisa diacak juga. Misalnya saya ingin bertanya kabarnya hari ini. Saya pilih warna pink. Pak Puspo, Pak D, kabarnya hari ini gimana Pak D? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lagi nggak mancing ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Nah, kita ingat-ingat nih si Pak D di sini nih ya. Nah, kalau kita reset Bapak dan Ibu, nah berubah warnanya jadi pink tua. Kalau kita pencet lagi, wah udah bukan Pak D Puspo lagi. Sekarang Ibu Nur Hayani Erdadi ya. Nah ini baik sekali untuk tadi secara acak siapa jadi anak deg-degan gitu. Kita pernah dapat satu Twitter nge-tweet, ada anak murid nge-tweet, aduh kenapa sih ClassPoint ada pick a name-nya kan saya jadi deg-degan gitu ya. Ternyata mereka merasa tertantang dengan adanya pick a name ini gitu. Nah, tadi melihat bahwa bertambah ya Bapak dan Ibu karena kita ada tadi 24 lalu jadi 25. Nah, ini juga akan tambah nih pesertanya di pick a name-nya. Jadi nambah warna, nambah kartu.
tinggal di reset lagi. Lalu ide lain adalah misalnya kita kan biasanya lama juga tuh kalau ayo grup-grupin ya, kita ngegrup ya. Ada grup 1, grup 2. Dengan pick and name gampang banget. Tinggal Ibu buka yang bagian atas ini adalah grup 1 ya. Bagian bawah adalah grup 2 ya, misalnya gini. Bagian 3 misalnya dibuka semua deh, saya ceritanya buka semua nih. Saya tinggalin satu nggak ada temennya. Nah, ini lalu saya print screen ya, ini saya print screen di keyboard ada print screen. Lalu saya buka slide baru, saya copy paste seperti ini ya. Lalu saya nyalakan kembali, saya pakai anotasi seperti ini atau pakai highlighter misalnya. Anotasi saja deh. Nah, ini kelompok 1 misalnya. Oke. Aduh, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Duh, gampangnya. Nah, oke ya. Ini yang ada di papan tulis. Nah, ceritanya kan papan tulis ya ini ya. Atau kalian tinggal lihat handphone masing-masing, itu adalah grupnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu kan kelihatan di classpoint.app yang saya tampilkan ya. Jadi ini disimpan dulu anotasinya, lalu tinggal dinyalakan kembali. Nah, nantinya di sini di bagian classpoint.app-nya kita bisa lihat mana tuh tadi. Oh, saya nggak gabung di kelas saya sendiri. 6, 9, berapa tadi tuh? 67497. 67497. Bapak dan Ibu yang tadi bergabung di kelas saya yang sebelumnya logout dulu ya. Karena tadi saya nggak di kelas code ini, saya pakai ini yang baru. Nah, seperti ini. Jadi terlihat ya apa yang terlihat di presentasi guru. Ini ada pertanyaan dari Bu Ratna. Dari mana kita bisa dapat link yang bisa di-share untuk join? Oke. Jadi di sini Ibu Ratna, nah ini classpoint.app atau anak-anak tinggal suruh ke sini saja. Saya buka browser ya, ini bisa dibuka di browser manapun. Saya izin mute terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi bisa dibuka di browser manapun, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Chrome seperti saya. Jadi tinggal ketik saja Classpoint. Nah, kalau tadi pilih yang I/O untuk download, ini pilihnya yang app classpoint.app ya. Jadi minta anak-anak untuk masuk ke sini gitu. Atau tinggal di copy paste saja ini lalu diberikan ke WhatsApp anak-anak gitu misalnya ya. Atau ada satu guru gitu ya. Dia nulis di papan tulis, anak-anak buka classpoint.app ya gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari kelas 7 MTSIU. Pick and name kok belum muncul di Classpoint, Kak Tia? Muncul dong. Nah, cara munculinnya saya ulang lagi ya. Saya tutup dulu. Cara munculinnya, kalau seperti ini kan dia masih dalam mode offline ya, Bapak dan Ibu. Kita harus online-in dulu. Cara online-innya adalah tinggal diklik slideshow. Ya, seperti ini. Baru muncul pick and name-nya. Nah, nih di sini sebelah kanan bawah yang ada gambar orang begini ya, pick and name. Nah, ini kan udah terbuka semua. Misalnya saya mau acak lagi, ingat-ingat ya, satu Bu Junaidah nih. Kalau saya acak seperti ini, apakah masih Bu Junaidah? Nah, sudah berubah jadi Bu Syahda. Gitu ya. Jadi semudah itu. Seru banget ya. Padahal baru pick and name doang ya. Gitu Bapak dan Ibu. Baik. Ada pertanyaan terkait pick name sebelum saya lanjut? Oke, belum ya? Baik, ini sengaja ada 2 yang saya lewati, yaitu ada quick poll dan leaderboard. Ini akan saya simpan di akhir ya. Di bawah ini juga ada beberapa yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Kalau ini saya klik indeksnya, dia akan berubah seperti ini. Kayak presenter view ya. Nah, kalau kita kembali lagi seperti ini, dia akan 1 slides. Lalu di tombol previous dan next ini adalah bisa kita gunakan untuk slide sebelumnya, slide sesudahnya. Sama kita masih bisa pakai space misalnya, saya pakai space ya. Atau saya pakai arrow, tanda panah yang ada di keyboard. Nah, ini saya pakai tanda panah gitu. Jadi fungsi PowerPoint semua masih ada. Ini juga bisa. Lalu kita bisa sembunyikan misalnya ganggu nih Mbak Tia toolbarnya, bisa disembunyikan, hide toolbar seperti ini. Ya, lalu dibuka kembali, lalu misalnya keluar dari mode slideshow, tinggal diklik seperti ini. Ya, oke.
Saya akan lanjut Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke primadonanya nih ya. Ada 5 fitur kuis. Saya akan mulai dulu dengan word cloud ya. Jadi ada word cloud, awan kata, short answer, jawaban singkat, slide drawing menggambar pada slides, ada image upload untuk mengunggah gambar, dan ada pilihan ganda atau multiple choice. Nah, oke. Di sini saya ada satu pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu di situasi pembelajaran saat ini? Bapak dan Ibu bayangkan kalau lagi di kelas kita ingin bertanya ke anak-anak kita, gimana anak-anak perasaannya hari ini gitu. Iya baik Pak, sehat, nggak baik, lapar, ngantuk, wow gitu ya. Nggak kesimpan. Kan enak kalau kesimpan ya jawabannya mereka, dan menjawabnya dalam waktu bersamaan. Dan mereka bisa lihat kembali jawabannya apa. Nah, pakainya word cloud, di mana kita mengumpulkan opini jawaban singkat dari peserta didik. Caranya adalah Bapak dan Ibu sudah siap ininya kan ya, slide-nya sudah siap, tinggal dimasukkan fitur class point. Yang tadi kita mau masukkan adalah word cloud. Jadi kita pilih word cloud. Nah, dia akan keluar tombol ajaib si biru ini ya. Si tombol ini Bapak dan Ibu bisa dipindah-pindah ke sini, bisa diperbesar seperti ini, besar sekali ya, atau bisa diperkecil sekali biar nggak mengganggu misalnya, mau di sini. Nah, lalu kita juga ada pilihan pengaturan sebelah kanan, di mana word cloud ini memungkinkan kita untuk membatasi jawaban yang dikirimkan siswa. Misal, saya batasi, ya, kalau nggak saya batasi, siswa itu bisa mengirimkan sebanyak-banyaknya, tapi bergantian gitu, harus disubmit. Saya contohin aja deh ya. Sekarang ceritanya nggak saya batasi nih Bapak dan Ibu. Lalu saya nyalakan mode slideshow seperti ini. Saya aktifkan tombol word cloud-nya. Nah, kalau saya aktifkan begini, di bagian classpoint.app muncullah sebelah kanan ini. Di sini bilang bahwa ini bisa kirim jawaban sebanyak-banyaknya ya, beberapa kali pun. Misalnya, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu di situasi pembelajaran saat ini? Senang, kirim. Nah, bahagia, kirim. Apa jadinya kalau kita mau kirim semua? Bahagia, senang, deg-degan, takut misalnya ya, risau, happy. Ini kan banyak ya. Kalau saya kirim seperti ini, saya add, saya masuk lagi seperti ini. Nah, dia akan muncul juga, tapi bentuknya jadi seperti ini. Tidak, nah kayak gini nih ya. Banyak kendala karena siswa harus belajar. Alhamdulillah menyenangkan. Penasaran, bahagia, senang, happy. Nah, kalau dia berupa satu-satu kata, dia akan menggelembung. Cakep kayak gini gitu ya. Ini saya belum share sound kayaknya. Saya share sound dulu. Nah, sekarang ada musiknya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau satu seperti ini, jika jawaban yang sama dikirimkan oleh beberapa siswa yang berbeda, maka dia akan menggelembung. Ya, jawaban yang mendominasi dia akan menggelembung seperti ini, lebih besar daripada yang lain ya. Kalau kita klik, kita bisa tahu siapa saja yang mengirimkan. Senang, ada Tia, ada Sulaiman, ada Pak Fadil Mako, ada Bu Ani, dan ada Bu Rat. Seperti ini. Nah, yang lain kicil-kicil karena hanya satu orang saja yang mengirimkan. Baik, ini saya close submission dulu Bapak dan Ibu, tapi kita akan bermain lagi ya. Oke, tadi saya kecepatan, saya langsung save for review, dia berubah jadi hijau. Jadi, kalau sudah tersimpan seperti ini, bisa kita cek kembali jawabannya, dan kita bisa insert result as a slide, seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu lihat ada penambahan slide baru, di mana hasil jawaban yang terkirim itu dia masuk sebagai slide pembelajaran baru di sini ya. Nah, untuk kita bisa tahu siapa menjawab apa, kita tinggal tarik dari bawah ke atas. Nah, di sini kelihatan ada Senang menjawab 7 orang. Ada Tia, Pak Sulaiman, hingga Pak Sahrob. Dan yang lain. Nah, apabila misalnya saya mau membuat pelajaran yang sama, saya tutup dulu. Saya duplicate saja. Nah, tapi ini saya hapus responsesnya. Cara menghapusnya adalah saya klik view responses, saya hapus. Nah, dia kembali biru ya. Baik, sekarang saya mau membatasi Bapak dan Ibu. Saya batasi hanya 2 jawaban saja per orang.
ya. Baik, agar terlihat side by side sebelahan, saya akan menggunakan mode reading mode, reading view seperti ini. Nah, saya kecilkan agar dia bisa sebelah-sebelahan seperti ini. Oke. Nah, ini terlihat ya di classpoint.app-nya tidak ada kolom jawaban kan? Karena belum saya mulai kuisnya. Kalau saya mulai kuisnya seperti ini, nah dia akan di sini hingga 2 ya submissionsnya yang boleh dikirimkan. Kalau saya bilang senang, saya kirim. Lalu saya bahagia misalnya, saya kirim. Nah, sudah tidak bisa kirim lagi, sudah tertutup kolomnya. Karena hanya 2 saja yang boleh dikirimkan. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi semua kontrolnya ada di guru ya, apabila mau 1 saja atau 2 saja atau sebanyak-banyaknya. Ya Pak Tantan nanti minta recordnya, tenang. Hari ini ada Bu Umi sama Pak Puspo, pasti sudah ada di YouTube-nya nanti. Bu Syahda, berarti untuk siswa kita share link classpoint.app dengan kode kelas saja ya Mbak Tia? Betul sekali Bu Syahda. Seperti itu, jadi bisa share anak-anak masuk classpoint.app, nah lalu share kode kelasnya adalah 67497 gitu. Oke, ini sudah saya besarkan saja. Baik. Nah, jadi kita juga bisa lihat ya Bapak dan Ibu, waktu yang dihabiskan. Ini saya perbesar agar terlihat, wah lagunya horor. Misalnya musiknya mau kita silent kan, mau kita mute, kita tinggal klik musiknya. Nah, seperti ini hilang ya musiknya ya. Musik ini hanya terdengar di perangkat guru memang. Jadi bisa dibagi, di-share apabila soundnya dibagikan ke anak murid ya. Kenapa kita tidak tampilkan musiknya, musik nunggunya itu di murid? Karena bisa jadi murid itu punya koneksi yang berbeda-beda kecepatannya, terus jadinya rame, tang teng tong tang teng, nggak bareng gitu, nggak sama musiknya gitu ya. Tapi bisa dimainkan dengan speaker saja apabila mau ditampilkan. Pak Sulaiman, ini harus real time ya Bu, koneksi bareng antara guru dan siswa. Betul sekali Pak Sulaiman. Seperti kalau kita WhatsAppan sama orang ya, kita kirim pesan, orangnya terima pesan, begitu juga sebaliknya, kita kirim foto, kita kirim apa. Jadi memang real time, sinkronus ya. Nah, coba saya mau tanya sama Bapak dan Ibu deh, boleh jawab di kolom chat boleh. Lebih, apa ya pertanyaannya ya? Menarik nggak sih kalau classpoint ada asinkronusnya juga? Nah, coba saya mau tanya Bapak dan Ibu. Silakan jawab di kolom chat Zoom. Bismillah. Oke, menarik. Oke. Siap. Sangat menarik. Baik. Berarti kalau gitu Bapak dan Ibu, karena kadang ada kendala jaringan menarik. Oke, baik. Terima kasih. Baik sekali jawabannya. Saya akan close submission. Nah, ini terlihat di sini ya Bapak dan Ibu, kita kembali ke kembali ke laptop. Di sini terlihat jawaban yang menggelembung itu senang. Nah, kalau kita klik, ini ada 10 orang menjawab senang. Ada dari Pak Ari hingga Ibu Ani ya. Nah, kita bisa lihat kalau dengan Mentimeter kan kita nggak bisa lihat siapa menjawab apa ya, atau jawaban yang ini dijawab berapa orang. Senang ini gede banget gitu ya, bahagia agak besar. Ternyata bahagia itu ada 4 orang yang menjawab ya. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada 20 orang yang menjawab. Waktu yang dihabiskan, dan kalau kita lihat di kelas saya hari ini ada 36 orang bergabung ya. Tapi kok cuma 21 sih yang jawab. Nah, sisanya kemana nih? Yang 15 orang. Ternyata kita bisa cek di live status bagian atas kanan. Siapa yang sudah mengirimkan jawaban, siapa yang belum mengirimkan jawaban. Nah, ini bisa dikejar-kejarin nih. Waduh, Pak Puspo pelanggaran belum kirim nih, gitu misalnya ya. Ayo, kenapa belum kirim? Kita bisa bisa ngedatengin meja si anak kalau lagi PTM. Gitu. Kenapa belum kirim? Nah, apa pertanyaannya susah? Gitu ya, ternyata bisa dimonitor. Nah, ini secara real time kita bisa lihat siapa yang sudah mengirimkan dan belum ya, Bapak dan Ibu. Baik, saya akan close submission seperti ini. Lalu kita bisa simpan jawaban dengan save for review ya, agar jawabannya tersimpan. Nah, ini agak repot sekarang, tapi nanti di ClassPoint versi 2 ini sudah otomatis tersimpan. Saya buka kembali Bapak dan Ibu. Lalu jawaban yang terkirim ini kalau saya klik highlight top answers,
Nah, dia akan menunjukkan jawaban yang paling besar, yang paling banyak dipilih orang, yaitu si senang dan si bahagia. Ya, gitu. Lalu kita bisa klik insert results as a slide, kita jadikan slide pembelajaran seperti ini. Nah, yang terjadi adalah kalau kita keluar dari mode slideshow, ya, dia akan ada penambahan slide baru. Nah, kita terus bisa cek ya, siapa menjawab apa dengan menarik dari bawah ke atas. Dan ini bisa kita copy, misalnya kita mau copy ke mana, ke Excel misalnya, atau ke Notepad seperti ini gitu ya. Nah, ini karena dia berupa teks gitu. Atau mau kita copy ke sininya malah gitu. Misalnya oke, saya masukkan apa di sini misalnya, saya jadikan teks di sini bisa. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, menarik kalau kata Bu Syahda, menarik sih, cuma kayak gimana ya, kehilangan nyawa sinkronus. Oke. Kalau dua-duanya ada gimana? Menarik nggak? Bapak dan Ibu. Kalau gitu saya mau ini deh. Kadang kan kita kalau lagi ngajar gitu terus ingin tahu pendapat anak gitu ya. Kayaknya enak deh kalau ada apa tuh? Fitur polling. Nah, saya mau ngeluarin pollingnya sekarang deh kalau gitu. Bapak dan Ibu, kita ada quick poll di sini ya. Sorry, saya akan seperti ini saja agar nanti bisa sebelah-sebelahan. Saya mau quick poll dengan cepat seperti ini ya, quick poll. Quick polling di ClassPoint itu ada 4 jenis, yaitu ada benar salah, atau ada iya, tidak, atau ragu-ragu, ya. Ada feedback 5 level. Feedback 5 level itu yang sangat setuju, biasa aja, netral. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu feedback 5 level. Atau ada pilihan ganda, A, B, C, D, sampai F. Misalnya saya bertanya, Bapak dan Ibu yang menggunakan asinkronus saat ini boleh menjawab. Nah, jadi akan muncul di sini ya Bapak dan Ibu, bahwa sekarang ada pilihan yes, no, atau unsure. Ya, Bapak dan Ibu pakai asinkronus atau tidak di sekolah? Ya, asinkronus ya, bukan sinkronus. Asinkronus atau tidak? Atau kalau ragu-ragu, boleh. Misalnya submit, bagus seperti ini. Baik, ini saya perbesar. Bapak dan Ibu, silahkan, baru 14 yang menjawab, 15. Kalau kita mau menyembunyikan jawaban, bisa kita lakukan dengan mengklik responses seperti ini. Nah, dia hilang ya. Surprise gitu. Apabila kita tunjukkan di proyektor misalnya. Nah, atau jika ingin ditunjukkan kembali boleh ditunjukkan seperti ini. Nah, polling ini otomatis ada persentasenya ya Bapak dan Ibu. Jadi 13 terbanyak ada 59%, 6 orang ada 27%. Nah, ini banyak yang gunakan untuk ini nih. Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Nah, itu guru-guru pada suka pakai gitu. Daftar hadir nanti akan kita bagikan di akhir ya, Bu Siti. Jadi pastikan bertahan hingga akhir. Oke. 23 orang yang menjawab? Ya, saya close submission ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa langsung misalnya, wah saya mau polling lagi, boleh. Langsung klik, dia akan ada pollingnya lagi. Atau mau cek nih, siapa 13 orang yang menjawab? Ya, siapa 8 orang yang menjawab? Jadi ternyata ada 13 orang menggunakan asynchronous learning di sekolah ya. Sekarang saya insert result as a slide. Lalu saya mau polling lagi. Tadi kan saya tanyanya lewat chat ya Bapak dan Ibu. Itu kan kalau kita ngobrol di chat terus kalau saya mau kumpulin jawabannya, waduh satu-satu di copy gitu ya. Saya mau nanya langsung sekarang sama Bapak dan Ibu. True atau false? Boleh pilih true kalau setuju. ClassPoint ada asinkronusnya juga, jadi ada 2 ya, asinkronus sama sinkronus. Atau false, jangan nih Mbak, udah sinkronus aja deh gitu ya, identitasnya ClassPoint sinkronus aja, silahkan. Sekarang kalau kita lihat di classpoint.app, pilihannya cuma 2 ya, true atau false. Misalnya true, kirim. Nah seperti ini. Waduh, pada milih semua nih. Oke.
Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu, kita memang sedang mengumpulkan, jadi kita sangat terbuka sekali dengan masukan-masukan Bapak dan Ibu untuk bisa kita kembangkan class point-nya biar nggak berhenti, biar nggak ini doang fiturnya ya, apa yang dibutuhkan Bapak dan Ibu ke depannya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Saya akan insert result as a slide juga. Oke, saya lanjutkan boleh ya. Jadi tadi kita ada word cloud, kita bermain dengan word cloud. Lalu kita akan mainkan yang lain, yaitu dengan short answer. Short answer ini Bapak dan Ibu bisa digunakan jika kita ingin mendapatkan jawaban yang lebih panjang dari anak-anak, misalnya digunakan untuk apa? Esai misalnya ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk yuk sharing. Biasanya agar meningkatkan minat siswa dalam belajar, menceriakan suasana blended learning atau PJJ atau tatap muka, Bapak dan Ibu guru melakukan apa saja. Nah, ini sudah saya siapkan short answer di sini. Short answer di sini tidak ada pilihan untuk melimitasi jawaban karena dia terbuka hingga 1.500 karakter. Ya, yang ada adalah jadi ada 3 fitur di class point yang memiliki pengaturan yang sama, yaitu si hide participant names when viewing responses, yaitu menyembunyikan nama peserta yang mengirimkan jawaban. Nah, ini nanti kita bahas bersama. Tapi sekarang saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama mengirimkan jawaban di short answer ini ya. Jadi ini saya play. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini boxnya lebih besar ya dibanding si word cloud yang tadi. Ini menandakan dia lebih banyak, bisa mengirimkan lebih banyak. Biasanya agar meningkatkan minat siswa dalam belajar, menceriakan suasana blended learning atau PJJ atau tatap muka, Bapak dan Ibu guru melakukan apa saja. Misalnya memutar video, mengajak pemanasan bersama, atau mematikan lampu lalu cerita horor. Ada nggak nih? Banyak nonton film nih saya. Submit. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi dia langsung masuk jawabannya. Dan dia berbeda dengan word cloud tadi. Kalau tadi membentuk awan, sekarang dia membentuk sticky notes. Kita bisa lihat satu persatu jawaban seperti ini. Pak Adam melakukan variasi dalam mengajar. Bu Siti Jumilati bermain game yang melibatkan banyak siswa. Ibu Siti memutar video. Lalu ada memutar video saya tadi ya, ice breaking dari Ibu Andi Nurhayati. Stand up comedy, waduh seru nih Pak Tantan itu. Stand up comedy ya. Ada insert YouTube quizzes word wall Pak Rudolf. Lalu membuat ice breaking Pak Fadil Mako. Ada memutar video cerita dan yang lain. Nah, baik. Ada 18 orang dan terus bertambah. Jangan lupa kita tetap selalu ada live status di sini untuk melihat siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum. Bisa berkurang ya, di sebelah kanan ini berkurang. Bisa dilihat bahwa berkurang sebelah kanan karena sudah ikutan menjawab. Dia berpindah ke sebelah kiri. Oke, ada Pak Sugiarto. Silakan Pak Sugiarto. Ingin bertanya? Monggo. Silakan di open mic-nya. Oke, belum ya, sepertinya baik. Oke, Bu Nur Hayani, nanti saya ulang kembali ya cara untuk klik quiz. Oke, ini saya stop. Close submission, saya save for review, Bapak dan Ibu. Saya view responses, ya, seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini jawaban yang terkumpul ini bisa kita pilih ya. Misalnya, saya mau membahas beberapa jawaban yang sudah dikirimkan. Pak Rudolf misalnya, lalu saya kirim lagi, pilih lagi Bu Junaidah misalnya, Pak Sulaiman. Nah, ini bisa disukai ya. Lalu setelah yang sudah kita sukai ini bisa kita filter. Kalau saya klik show like answers only yang bagian atas, dia hanya menunjukkan yang disukai saja seperti ini. Ya, lalu saya tutup kembali. Misalnya beberapa yang saya sukai ini saya mau jadikan slide pembelajaran. Saya bisa seperti ini satu persatu. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di belakang ini sudah tersimpan nih ya. Jadi slide baru dari Bu Siti Jumilati, lalu dari waduh kejauhan, dari Pak Adam. Ya. Saya ulang Bapak dan Ibu, saya keluar dari mode slideshow.
Saya masuk ke short answer, lalu saya view responses seperti ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sebelah kiri, nanti dia akan ada beberapa pertambahan slides. Saya misalnya punya Bu Ratna, nah saya download ya, nah masuk baru. Punya Bu Dewi, nah masuk baru gitu. Atau saya mau download semua, maksudnya dijadikan slide pembelajaran. Caranya tinggal satu klik saja, bagian atas kanan, nah bisa terlihat semua masuk ke slide baru seperti ini. Nah, aduh, kegedean ya. Nah, oke, kayak gini ya. Jadi ini kita jadikan satu slide. Satu slide ini ada beberapa jawaban. Kita bisa langsung diponten ini, asik banget. Jadi kalau sudah ditampilkan slideshow-nya seperti ini, kita pakai pena digital warna merah misalnya, memutar video, oke betul, ini misalnya 100 gitu ya, misalnya 80, nah lalu ini misalnya stand up komedi, penjelasan lebih lanjut, apa gitu ya. Nah kalau kita keluar dari slides, kita exit slideshow, kita bisa simpan anotasi ini, coret-coretannya, nah dia akan termasuk di dalam slides-nya ya. Jadi bisa terlihat bahwa ini yang sudah ditambahkan tadi slides-nya. Seperti itu. Baik, oke Pak Farid, laptop baru selesai diinstal nih jadinya. Siap. Ini saya mau jawab pertanyaannya Bu Nur Hayani. Tadi gimana tuh cara masang kuisnya ya? Caranya adalah Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah siapkan slide misalnya ya, atau misalnya ini. Lalu saya tambahkan pertanyaan ya. Misalnya saya seperti ini, ya saya tarik ke bawah, manakah yang lebih banyak? Atau gini deh, bagaimana pendapat Anda tentang hasil polling ini? Ya, seperti ini. Lalu cara untuk menambahkan kuis adalah misalnya kita mau pakai short answer ya, agar peserta didik bisa menyampaikan apa yang ada di benaknya gitu secara panjang lugas. Kita pilih di atas ada short answer, kita klik saja. Nah, ini bisa langsung diaktifkan dengan cara slideshow, lalu tinggal dipencet tombolnya. Nah, bagaimana kalau saya keluar ya? Ini saya pilih deh Bapak dan Ibu. Tadi kan ada pengaturan, kita bisa sembunyikan nama peserta ya. Nah, jika ini kita pilih, lalu kita mainkan, saya mau nanya ke Bapak dan Ibu. Ini kan tadi pertanyaannya adalah, setuju atau tidak apabila class point ini ada asinkronus sama sinkronus ya. Ternyata jawabannya adalah 100% setuju semua. Lalu saya mau nanya ke Bapak dan Ibu, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang hasil polling ini? Saya nyalakan short answer-nya. Nah, sekarang misalnya, wah terkejut, asik juga ya. Nah, lalu saya kirim ya. Nah, seperti ini bisa terlihat bahwa oke, nah ternyata jawaban dari Bapak dan Ibu masuk tapi nggak ada namanya ya. Nah ini kan, ini bisa kita gunakan di pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Misalnya biar tidak terpengaruhi jawabannya satu sama lain. Atau biar nggak, hasil polling harus diwujudkan. Wah saya penasaran nih, saya pengen jawab ini. Sudah saya duga, asik. Nah, kayak gini kan jadi penasaran ya, siapa ya, jawab apa ya. Nah, semoga terrealisasikan di versi terbaru. Surprise. Oke, seperti ini. Kalau saya close submission, Wawan, dikasih tahu namanya, Pak Wawan ya. Saya save for review. Nah, kalau kita buka kembali, sama, nggak ada namanya ya. Tapi bisa nggak sih kita tahu siapa jawab apa? Bisa dong. Caranya adalah saya keluar dari mode slideshow Bapak dan Ibu. Ini saya tekan tombolnya, lalu ini saya lepas ya, tidak saya pilih. Jadi tidak lagi tersembunyi. Lalu saya buka view responses-nya. Nah, jadi ketahuan ya siapa jawab apa. Bu Andi nih ya, hasil polling harus diwujudkan. Oke Bu, wah kita kayak kampanye ya. Wawan, bagus ya.
Pak Sulaiman panggilannya Pak Wawan ya. Mantap Pak Sahrom. Nah, Pak Sulaiman semoga terrealisasikan di versi terbaru. Amin. Baik, seperti ini. Jadi di short answer, di slide drawing, dan di image upload ada pilihan untuk menyembunyikan nama peserta yang mengirimkan jawaban. Ya, baik. Pak Sulaiman HRP ada pertanyaan. Akun class point per orang ya Bu? Atau ada nggak yang untuk sekolah? Betul, per orang Pak Sulaiman. Jadi ada beberapa sekolah sekarang yang sudah membeli class point itu biasanya ada yang beli misalnya 10 akun dipakai bergantian guru-guru di sekolah itu bisa. Ya, tapi memang satu akun satu orang, tidak bisa rame-rame. Ada pertanyaan dari Bu Siti Jumilati, Bu Tia, berapa jumlah siswa yang dapat join di kelas point? Pertanyaannya cakep banget. Bu Siti, jadi kita sekarang ada 2 jenis ya, ada kelas point basic dan ada kelas point pro. Saat ini kalau Bapak dan Ibu baru download dan baru install kelas point, pasti langsung masuknya yang basic. Basic itu ada beberapa pembatasan. Salah satunya adalah fitur yang digunakan di satu PowerPoint hanya bisa 5 maksimal, 5 fitur saja. Lalu peserta yang bisa join ke kelas itu hanya 25 saja. Dan kalau pakai yang pro itu bisa sampai 200 pesertanya, lalu bisa unlimited ya, tidak terbatas tidak terbatas untuk jumlah fitur yang digunakan dalam satu PowerPoint. Plus hasil nilai di pilihan ganda itu bisa dikonversikan dalam bentuk Excel. Ya, jadi untuk analisa lebih lanjut dan bisa di copy paste. Gitu, itu perbedaannya. Nah, semua yang hari ini hadir akan mendapatkan Class Point Pro 1 bulan. Kabar gembiranya lagi, waduh saya kasih taunya di tengah-tengah, nggak apa-apa deh. Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mendapatkan tambahan 1 bulan apabila berkenan untuk sharing kegiatan Class Point Bapak dan Ibu di Facebook dengan hashtag pelatihan Class Point batch 4 ya. Nanti saya tunjukkan gimana postingannya. Jadi nanti kita kasih tambahan 1 bulan lagi. Ada paket yang pro dengan harga diskon. Ada Bu Sutisna atau Pak Sutisna nih? Ada. Jadi kalau masuk, kita jadi ngebahas yang pro nggak apa-apa deh ya. Waduh, saya ketawa ngelihat NCL nih. Class Point Pro. Jadi harga global kita Bapak dan Ibu menggunakan dolar sebetulnya, di mana $9 per bulannya, kalau setahun itu 1.560.000. Ih, mahal banget ya. Tapi karena kita sayang sama Bapak dan Ibu yang di Indonesia, setiap kita ada kegiatan webinar, workshop, Bapak dan Ibu bisa membeli dengan harga 300.000 aja untuk 1 tahun, 1 akun ya. Untuk akun sekolah kita ada harga spesial juga, yaitu di harga 7 juta untuk 100 akun. Jadi satu gurunya cuma 70.000 bayarnya untuk 1 tahun ya. Di Indonesia doang tuh adanya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Saya balik lagi ke materi. Baik, tadi kita baru 2 ya, baru word cloud dan short answer. Saya mau menunjukkan fungsi play options yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah pengaturan untuk kita otomatisasi dalam menjalankan quiz. Contohnya, misalnya saya tambahkan word cloud deh ya, seperti ini. Lalu, ya saya akan mainkan seperti ini ya. Aduh, dia lagi di sini deh. Nah, oke. Lalu saya tekan word cloud-nya. Nah, kalau saya mau menampilkan kuisnya, memulai kuisnya kan ini secara manual saya harus tekan ya. Jadi dia baru ada kolomnya di sebelah kiri. Nah, dan juga layar jawabannya langsung muncul. Kalau saya mau, aduh nih mengganggu layar jawabannya, saya harus minimize secara manual. Ada nggak sih cara untuk bisa itu otomatis? Ada, Bapak dan Ibu. Jadi akan saya stop dulu. Caranya adalah, ya saya keluar dari mode slideshow, lalu saya tekan tombolnya, ini saya pilih start question with slide, ini saya pilih ya. Yang terjadi adalah yang atas ini memungkinkan kita untuk jika berpindah dari satu slide ke slide yang lain, otomatis akan mulai pertanyaannya tanpa kita harus memencet tombolnya. Lalu yang bawah ini adalah otomatis layar jawaban akan tersembunyi tanpa kita harus minimize
secara manual. Saya contohkan ya. Misalnya, waduh, salah. Ini kan saya lagi di slides ini nih ya, lalu saya masuk ke slide selanjutnya, saya tekan ini, saya cuma tekan satu tombol saja. Nah, dia langsung mulai otomatis kuisnya ya, lalu langsung otomatis tersembunyi layar jawabannya seperti ini, gitu. Kita masih bisa pantau nih, bahwa waktu yang dihabiskan segini banyak dan seberapa orang yang menjawab gitu. Baik, ada waduh, kayaknya lagi ada yang racing ya. Saya matikan. Ada pengaturan lain ya, pengaturan yang terakhir yaitu pengaturan close submission after. Ini adalah pembatasan waktu Bapak dan Ibu. Misalnya saya bermain dengan ya ini deh ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Ya. Nah, misalnya saya masukkan word cloud di sini. Lalu ini saya batasi hingga 30 detik saja. Nah, yang terjadi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ini saya mainkan dulu ya. Nah, kok ini ada plus 15 nih di sini ya. Jadi kita bisa membatasi waktu yang dihabiskan untuk siswa mengirimkan jawaban. Nah, kalau kita dia berjalan mundur ya. Kalau dia tinggal 10 detik lagi, dia akan berubah jadi merah. Nah, misalnya kan anak-anak tambahin dong Bu gitu. Kita tinggal plus 15. Nah, dia akan nambah 15 detik seperti ini ya. Kita mau tambahin banyak boleh, sampai 5 menit boleh, plus 15 ini ya. Jadi kita bisa minimize sambil kita perhatikan dia waktu yang dihabiskan mundur ya. Apa yang terjadi jika anak-anak itu belum mengirimkan jawaban? Ya, mereka masih mikir, oke, kondisi siswa kita dalam situasi tatap muka, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini? Bertanya pada siswa menunggu 5 kadang 10 menit untuk mengirimkan jawaban ya. Karena memang keterampilan menjelaskan tidak dimiliki semua siswa. Setiap siswa tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menjelaskan atau menyampaikan opini atau jawaban mereka. Ternyata jika ditanya melalui teks lebih ada respon. Melatih siswa dalam mengolah dan menyampaikan jawaban merespon pertanyaan guru ya. Misalnya ini didiemin ya, nggak dijawab-jawab gitu. Apa yang terjadi di layar siswa? Maka nanti layar jawaban ini akan menghilang otomatis. Dan, ini akan saya buka ya, dia akan tertutup jawabannya secara otomatis juga. Ya, kita akan perhatikan Bapak dan Ibu, ini berubah jadi merah ya, 5, 4, 3, 2, 1. Perhatikan di kedua layar. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tertutup secara otomatis tanpa saya memencet apapun, dan di layar siswa yang belum mengirimkan jawaban, sedih gitu ya, sorry udah habis waktunya. Baik ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, saya akan kembali ke pertanyaan. Izin pakai HP ya, monggo. Nggak apa-apa Bu Syahda. Oke, kita sudah bermain tentang word cloud dan short answer. Sekarang saya akan masuk ke ini saya pilih yang lain deh. Nah, ini deh. Slide drawing. Baik, sekarang saya akan memainkan slide drawing Bapak dan Ibu. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak hanya mengirimkan teks, tapi mengirimkan jawaban dengan mencoret-coret slides yang akan saya kirimkan ke classpoint.app ya. Jadi caranya adalah tinggal memilih slide drawing seperti ini ya. Lalu kita mainkan, kita aktifkan seperti ini. Nah, di layar siswa akan muncul tombol open slides. Nah, siswa ini harus klik open slides, lalu pilih tinta yang mau digunakan untuk mencoret-coret. Apa hobimu? Oke, hobiku makan ya. Lalu hobiku apa dong? Ini deh Pak Puspo, hobinya Pak Puspo aja mancing. Nah, Pak Puspo pasti milih mancing sama nyanyi karaokean. Gitu. Kalau ada yang salah, jangan, hapus semua jadinya, ya, reset. Atau kalau mau begini dihapus secara manual, begini,
dihapus secara manual menggunakan penghapus. Gitu. Nah, ini sudah banyak yang mengirimkan ya. Atau boleh seperti ini. Oke, ini dicontreng boleh. Dan tinggal di-submit. Ya, seperti ini. Oke, baik. Nah, sudah terkirim jawabannya. Ini sama seperti tadi, short answer. Bapak dan Ibu bisa di download satu persatu seperti ini ya. Kita bisa disukai juga, misalnya Pak Fatoni suka bola banget ya. Lalu Pak Padil Mako juga suka bola, Pak Sulaiman camping. Oke. Nah, ini seru banget ya. Kita bisa lihat jawabannya tidak hanya berupa teks, tapi juga slide yang dikirimkan anak-anak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada gambar buku. Suka buku sebenarnya Pak Rudi ya. Nah, keunggulan kelas point apa sih Bapak dan Ibu? Ini semua kita pakai PowerPoint ya. Jadi pertama kali saya menunjukkan ini ke salah satu guru. Jawabannya adalah Mbak Tia ringan banget ya kelas point gitu. Nggak ngabisin banyak kuota ternyata. Senang deh dengarnya. Ini saya close submission Bapak dan Ibu. Saya save for review. Ya, saya buka kembali jawaban. Ini tadi jawabannya Pak Fatoni yang saya save. Nah, ini kita bisa tadi ya, kita bisa masukkan jawaban Pak Rudi misalnya. Nah, nih saya download satu persatu. Atau Bu Warniti misalnya. Waduh, belum dijawab nih, udah dikirim. Nah, dan bisa terlihat siapa mengirim apa. Dan kita juga tetap ada pilihan, Bapak dan Ibu, apakah nama mau kita sembunyikan ya. Nih, seperti ini tadi, kalau kita sembunyikan namanya, lalu kita view responses. Nah, tidak ada namanya sekarang. Ya, penasaran dong ya, apa menjawab siapa gitu. Nah, ini kalau kita sukai, kita bisa show like answers only. Gitu. Seperti itu, slide drawing, mudah sekali ya cara pengoperasiannya. Pak Sarom dari Bogor, bagaimana mengubah bahasa pada layar siswa? Nah, mengubah bahasa itu ada di settingan Chrome ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita masuk ke settingan bahasa yang ada di Chrome. Ya, jadi Bapak dan Ibu pilih setting. Oke. Ya. Oh, sorry, settingnya di sini. Setting setelan. Masuk ke setelan ya Bapak dan Ibu, lalu pilih di sini bahasa. Nah, di sini tinggal apakah ini kan karena saya bahasa Inggris, ini kita bisa mengubah ini tambahkan bahasa misalnya ada Indonesia. Oh, sudah dipakai. Berarti saya tawarkan penerjemahan halaman ke dalam bahasa ini. Sudah, kalau ini sudah dipilih, dia biasanya akan memuat ulang ya. Tanya apakah, ya oke misalnya begini. Atau ya deh saya nyalakan. Nah ini biasanya dia akan memuat ulang, tinggal di ini saja, lalu jawab, sepertinya harus di restart ya, dia baru nanti akan refresh. Nah dia baru nanti bahasanya bahasa Indonesia di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan menjawab. Baik, tadi bingung checklist gambarnya. Oh, oke, dari Ibu Warniti. Cara checklist gambarnya saya praktekkan sekali lagi ya, Bu ya. Jadi ini akan saya nyalakan. Saya hapus responsesnya. Saya nyalakan ulang. Jadi jangan lupa dinyalakan dulu slideshow-nya, lalu diaktifkan kuisnya. Nah, saya di sini ya. Jadi yang harus kita lakukan bukan ini yang diklik ya, bukan slides-nya, tapi open slide. Nah, ini kita pilih warna apa. Ya, misalnya warna biru. Nah, ini baru mau di checklist. Nah, ini bisa pakai tangan kalau pakai handphone ya. Bisa seperti ini, bisa dicontreng ya. Lalu kalau sudah oke, tinggal dikirim. Kalau sudah terkirim, tidak bisa di-edit karena dia sudah masuk ke jawaban guru. Nah, ini sudah masuk. Coba Bu Warniti, saya tungguin. Sekarang sudah oke belum? Waduh Pak Surahmin, selamat sore Pak Surahmin.
Pak Sarwah, ya oke, sangat menarik tapi sayang signal kurang mendukung. Saya tunggu aja rekamannya. Oke Pak Sarwah, nanti di-share ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk bisa slide drawing-nya ya. Ini Bapak dan Ibu pokoknya kudu gunain ClassPoint terus ya agar bisa update fitur-fitur yang terbaru. Hore, Bu Warniti sudah ada. Ternyata sukanya makan atau buat cupcake. Sip, seperti itu. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Kalau mau jadi TOT ClassPoint bagaimana Bu? Berarti harus kepoin terus Facebook kita nih. Tenang, pokoknya dalam waktu-waktu mendatang kita akan share terkait dengan TOT ya. Kita akan menemukan ada pembukaan untuk trainer. Baik, ya. Terakhir, bukan terakhir Deng, saya mau mengajak Bapak dan Ibu, nah ini cari harta karun. Kita main sekali biar seru ya. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk main. Kita cari harta karun bareng-bareng Bapak dan Ibu. Oke, mana yang berupa harta karun menurut Bapak dan Ibu? Nih ya, bisa jadi kita harta karunnya beda-beda. Saya open slide. Bagi saya harta karun adalah makanan. Wah, ada telur, ada burger, harta karun nih. Mana lagi? Oke, carrot boleh deh. Kentang, ayam. Aduh, makan mulu nih pikirannya. Donat, ikan, nachos, kirim. Itu harta karun saya tuh. Kayak gini kan seru ya Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang kemarin tuh saya nanya ke beberapa Bapak dan Ibu guru. Apa sih tantangannya sekarang mengajar di Januari 2022 ini? Ternyata tantangannya adalah mengembalikan motivasi anak nih. Karena anak saya udah nggak ada jadwal rebahan nih sekarang nih. Sekarang PTM gitu ya. Nah, gimana cara mengembalikan motivasi anak adalah dengan salah satunya selingan-selingan seperti ini ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kita aja seneng ya yang sudah dewasa jika diberikan selingan seperti ini, apalagi anak-anak kita. Nah, sudah banyak sekali guru-guru kita yang tidak hanya menggunakan ClassPoint dalam selingan, tapi juga Pak Puspo nih paling rajin. Biasanya dikasih kuis anak-anaknya tuh. Suruh pada baca buku, terus kuisnya lewat ClassPoint. Ngumpulinnya udah nggak pakai lembar jawaban lagi, tapi pakai handphone masing-masing gitu ya. Baik, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mencari harta karun bersama-sama. Kita lihat harta karunnya Pak Sulaiman apa nih? Waduh, ikan sama kayak saya ya. Bu Irwanti itu. Itu makanan. Oh, harta karunnya Bu Andi hati. Waduh. Oke, seru. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Saya close submission. Mbak Tia, boleh tanya? Ya, silakan Ibu Ratna. Kita bahas seperti ini, berarti kita sudah harus close submission dulu ya, baru kita bisa bahas satu persatu. Betul. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Nah, betul sekali, sebetulnya bisa dalam kuis berjalan, kita belum close submission itu kita bisa bahas betulnya satu persatu. Tapi paling amannya agar nggak salah pencet, agar tersimpan jawabannya, close submission dulu sih, baru kita bahas satu-satu. Atau kalau seperti tadi ya masih berjalan kuisnya, kita bisa langsung mulai jawab. Nah, memang resikonya kalau kita mulai bahas tapi belum close submission, ada anak-anak yang masih berusaha untuk kirim jawaban gitu. Jadi memang lebih baik close submission dulu, baru semua anak perhatiannya tertuju ke gurunya gitu. Dan juga ini sangat baik sekali Bapak dan Ibu. Bayangkan biasanya kalau kita di kelas misalnya guru matematika gitu ya. Nah, coba ini adalah soalnya di papan tulis ada 5 soal, jawab 5 orang maju ke depan. Itu kan tunggu-tungguan. Wah, spidolnya cuma 2, berarti baru 2 anak aja yang bisa tulis bersamaan. Tapi kalau dengan ClassPoint sekelas bisa jawab barengan ya, dan lagi tersimpan jawabannya di perangkat Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, di laptop masing-masing. Tidak lagi hanya di papan tulis gitu. Jadi ini sangat efisien dan efektif untuk pembelajaran di kelas juga, tidak hanya PJJ. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, saya akan mengajak sekarang kita bermain ya Bapak dan Ibu, image upload. Oke, saya dari awal saya hapus ceritanya. Nah, ini kan saya meminta Bapak dan Ibu untuk foto satu benda di dekatmu. Image upload di ClassPoint untuk bisa membuka kamera, Bapak dan Ibu harus bergabungnya menggunakan handphone. Apabila bergabung menggunakan laptop, dia tidak bisa open kamera.
contoh misalnya saya akan minta saya akan gabung juga saya lupa kelas poin saya berapa sih kode kelasnya, 67497 ya, oke. Kelas point.app 67497 join, ya. Nah, jadi saya bergabung 2 ya, satu pakai laptop, satu pakai handphone. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya tambah image upload di sini, seperti ini, ya. Kalau pakai saya nyalakan sekarang, saya side by side seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa, saya nyalakan, ya. Nah, Bapak dan Ibu untuk mengambil foto, kalau di laptop dia hanya bisa mengambil di galeri kita, ya, yang sudah tersimpan di dalam laptop. Atau kalau Bapak dan Ibu mau browsing dulu, boleh browsing, lalu disimpan gambarnya di memori laptop kita. Nah, caranya adalah untuk mengirimkan gambar, Bapak dan Ibu klik to choose image, seperti ini. Lalu pilih gambar yang mau dikirimkan. Misalnya ini, nah ini Bapak dan Ibu hari Sabtu harus ikutan nih. Kita ada belajar kimia asyik dan menarik dengan point. Nah ini bisa diputer-puter sebelum dikirimkan atau boleh di crop ya. Misalnya beri crop, sayanya aja, waduh jangan dong. Ini lalu di confirm, nah lalu terkirim ya. Kalau pakai handphone kita bisa open kamera ya. Jadi kita bisa pilih open kamera. Misalnya saya mau selfie, saya selfie seperti ini ya. Oke. Lalu saya kirimkan. Nah, saya kirim. Dia akan, kayak Pak Sulaiman tuh selfie. Diputar dulu, lalu saya confirm, lalu kirim. Nah, ini yang saya ambil dari handphone. Seperti ini ya. Nah, ini baru dia bisa gepeng mukanya tuh. Seperti ini. Nah, ya aduh enak Nah ini yang dari laptop ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kalau close submission selama not and presenting, anak-anak masih tetap bisa lihat tampilan PPT di HP ya Mbak Tia. Betul Ibu, betul sekali. Kalau and presenting baru presenter not in slideshow ya, jadi anak-anak bisa lihat gitu. Nah ini sama, kita bisa sukai, kita bisa download ya, seperti ini. Nah, Pak Wahana nih lagi kopinya habis berarti harus isi ulang. Ada Bu Junaidah cakep banget nih ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. Saya tunggu hingga 30 detik lagi. Saya hanya berhasil memfoto tapi tidak bisa terkirim Mbak Tia. Sudah diklik confirm Ibu? Oh iya, sudah tertutup. Sorry. Sudah. Ya. Okay. Nah, kadang kalau dia tergantung resolusi di handphone juga ya, kadang dia tersembunyi di bawahnya gitu. Jadi tinggal scroll ke bawah. Ya, save. Wah, duren nih ketoke. Aduh, enaknya. Ya, gitu. Oke, saya close submission. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, oke. Ya Pak Suramin ada TOT, siap insyaallah ya dalam waktu dekat. Minta kemudahan doanya. Baik, seperti ini. Satu terakhir yaitu pilihan ganda. Ini adalah favoritnya Bapak dan Ibu sedunia nih, keren sedunia. Karena biasa digunakan dan bisa ada nilainya. Saya tadi sudah siapkan, oh ini dia. Pilih mana? Waduh, handphone hilang, internet. Ini kan kayaknya quick polling ya. Kayak misalnya gini aja deh, biar gampang Bapak dan Ibu ceritanya saya lagi ngajar begini, terus saya buka, tuh kok nggak ada. Bentar ya. Misalnya saya lagi ngajar gini, terus saya buka whiteboard ya. Ini, terus saya buat soal. 10, telat. Bentar ya, saya tutup. Saya hapus, ini internet saya lagi lelet kayaknya. 10, alalala. 10 tambah 5 sama dengan A 5, B 3, C 15.
Loh, kecil banget. Ceritanya sampai D, sampai E, sampai F ya. Oke, 0, 4, 7. Nah, saya simpan seperti ini, saya keep, saya jadikan pilihan ganda. Caranya adalah saya pilih pilihan ganda di sini, multiple choice, saya taruh di sini ya. Nah, lalu ini ada berapa pilihan? A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti saya pilih 6. Nah, saya nyalakan mode kompetisi biar dia ada nilainya. Lalu saya pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar kan yang C ya, 15. Nah, oke. Dan juga ada pilihan jika jawabannya ada lebih dari satu yang benar, itu bisa dipilih di sini. Kita misalnya A dan B, misalnya gitu. Nah, karena ini jawabannya hanya satu, saya pilih C saja, ya. Lalu saya mainkan seperti ini. Saya nyalakan multiple choice-nya. Nah, di layar classpoint.app, Bapak dan Ibu ada pilihan A sampai F sekarang. Misalnya saya jawabnya B deh, salah. Lalu saya submit. Nah, di sini bisa terlihat jawaban yang masuk ya. Ini bisa kita sembunyikan pastinya, dan kita bisa nyalakan kembali. Dan waktunya juga kita bisa batasi. Misalnya mau pakai ulangan, udah 1 menit, setelah 1 menit nggak bisa kekirim lagi. Nah, salah sendiri misalnya gitu ya. Bisa seperti itu. Kalau sudah, saya tunggu hingga 30 detik. Oke, saya close submission. Nah, langsung muncul leaderboard di sini. Dan di atas ini ada show correct answer. Apabila ini saya tekan, dia terlihat, ternyata jawaban yang benar C. Kalau kita klik C kan terlihat siapa saja yang menjawab benar. Yang A siapa saja yang menjawab. Gitu ya. Kalau saya tekan leaderboard-nya, saya perbesar agar Bapak dan Ibu terlihat dengan lebih jelas lagi. Ya. Nah, kalau saya tekan, ini ada leaderboard papan nilai 6 teratas, tercepat dan paling benar ya. Kalau saya show table seperti ini, dia terlihat 20 teratas, termasuk saya yang jawab salah. Nah, skornya ini didapatkan dari yang jawab tercepat. Skor yang sebelah kanan didapatkan dari berapa slide atau berapa pertanyaan jawab berapa yang benar gitu. Jadi ini kita bisa lihat untuk analisa jawaban juga. Serunya lagi dengan Pro bisa di-download dalam bentuk Excel ya. Jadi kalau saya seperti ini, dia langsung terdownload dalam bentuk Excel dan untuk bisa kita copy paste gitu. Seperti ini Bapak dan Ibu untuk pilihan ganda. Jika soal ada 10 nomor, apakah harus membuat 10 slide? Betul sekali, Ibu Irwanti. Jadi memang harus ada 10 slide yang berbeda ya. Agar bisa, jadi satu slide itu tidak bisa ada 10 pertanyaan. Nah, itu harus 10 slide berbeda. Seperti itu. Baik, dan tidak hanya tadi di dalam sini ya, di dalam layar jawaban untuk bisa melihat leaderboard. Leaderboard juga bisa diakses di sini di toolbar leaderboard-nya muncul lagi gitu. Dan dia akan akumulasi kalau ada 10 pertanyaan, berarti dari 10 pertanyaan itu mana yang menjawab salah benar. Jadi papan nilainya bisa berubah kalau ada anak yang menjawab salah tadinya benar. Dan bisa diakses di atas juga di sini leaderboard. Ya. Seperti ini. Baik, ada pertanyaan. Berapa jumlah batasan slide untuk yang pro? Tidak ada batasannya, Bu Ratna. Jadi tidak terbatas. Gitu. Saat ini saya ada nih 30 ya. Lalu tadi kita sudah bicara tentang multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload. Apabila Bapak dan Ibu ingin mengembalikan fungsi PowerPoint seperti biasa, kalau sekarang saya nyalakan seperti ini kan, di bawahnya, nyalakan seperti ini kan, di bawahnya ada ini ya, ada toolbar, lalu ada kode kelas. Bisa misalnya agak mengganggu nih, saya nggak mau seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu tinggal saya keluar, tinggal ini tidak diaktifkan, ini tidak diaktifkan, lalu apabila kita slideshow kembali, nah nggak ada toolbarnya ya, nggak ada kelas code-nya, gitu. Ya, oke, saya keluar, ya. Baik, lalu tinggal diaktifkan kembali. Nah, fungsi yang ini, apabila kita sedang ada di slide yang nomor 24, kalau ini kita tidak nonaktifkan, dia akan menyembunyikan semua slide dan yang terlihat hanya slide yang pertama saja. Di
classpoint.app ya. Jadi akan saya coba aktifkan seperti ini. Nah, harusnya kan slide yang ini ya, tapi pasti Bapak dan Ibu di tempat classpoint.app kelihatan di sini. Kenapa? Ini untuk menyembunyikan apabila kita ada pertanyaan ulangan gitu ya. Misalnya kita mau menampilkan pada saat kita menyalakan kuisnya saja seperti ini misalnya. Nah, saya restart. Nah, kalau dia seperti ini, baru dia akan muncul ya. Kalau saya close submission, nah dia akan seperti ini, tertutup ya. Kalau saya tutup kembali, saya ke slide selanjutnya. Nah, dia akan kembali ke covernya saja. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk seperti itu. Saya akan keluar dan terakhir oke. Apakah dari bentar, Ibu Siti Jumilati, apakah leaderboard hanya bisa untuk soal pilihan ganda saja? Betul. Saat ini hanya ada di pilihan ganda, Bu Siti. Dari Ibu Irwanti, apakah tampilan di siswa bisa muncul langsung 10 slide atau menunggu kita mengganti slides? Betul. Pertanyaannya baik sekali. Oke. Jadi betul. Jadi sama seperti fungsi ClassPoint ya, kita harus mengganti slides satu dengan yang lain, baru si anaknya bisa melihat slide yang berikutnya. Jadi harus dari guru aba-abanya istilahnya ya, gitu. Lalu ada dari Bu Rista, satu slide satu pertanyaan, nggak bisa lebih dari satu pertanyaan. Nah, iya nggak bisa. Kalau lebih, misalnya gini ya, saya pasang slide drawing di sini, oke. Terus saya pasang lagi nih image upload di sini. Nah, only one question yang dibolehkan, hanya satu pertanyaan yang dibolehkan per slide. Dia akan muncul peringatan seperti ini. Nah, asiknya Bapak dan Ibu dengan ClassPoint, kita kan biasanya mau kirim materi ya ke anak-anak kita ya. Kita download dulu, kita ubah dari PDF gitu. Terus kadang coret-coretannya ini kan nggak ngikut gitu ya. Dengan ClassPoint, Bapak dan Ibu cukup klik share PDF saja. Dia akan download nih. Dia akan langsung mengubah menjadi PDF, dan Bapak dan Ibu yang sudah ada di classpoint.app akan menerima notifikasi seperti ini. Open PDF, langsung bisa di-download. Secepat itu ya, semudah itu. Dan semua pencatatan atau coretan yang tadi disertakan guru, semua ada di dalam PDF-nya. Gitu ya, atau bisa di-scan seperti ini. Nah, sekian dia hanya 5 menit nih, jadi ketahuan anak-anak yang nge-ghosting kita, nyuekin kita, mereka, saya kok tadi nggak dapat materinya, ayo kemana ya, gitu. Baik, lalu apabila kita mau menggunakan slides yang sama, di kelas yang berbeda, kita tidak ingin menyertakan jawaban-jawaban yang ada di sini, ini kan ada jawabannya ya, kita tinggal delete all responses, dihapus semua. Nah, ini berubah jadi hijau, semuanya tidak ada jawabannya. Tapi yang sudah terlanjur jadi slides, ini harus dihapus secara manual, seperti ini ya. Gitu, jadi misalnya ini saya hapus. Nah, udah deh bisa ke kelas yang baru. Lalu bagian kanan atas, ini adalah untuk bantuan Bapak dan Ibu, apabila mau tutorialnya, tinggal dilihat di sini. Dia akan masuk ke halaman tutorial, atau di YouTube kita juga ada sekali, sudah banyak sekali yang lokal, guru-guru kita membuat tutorial keren-keren. Dan apabila Bapak dan Ibu ada kesulitan, bisa klik help desk, kirim pertanyaan dalam bahasa Indonesia, nanti tim kita akan membantu. Dan kalau ada masukan, nah tadi tuh asinkronus, sinkronus, boleh masukin ke sini. Mau asinkronus, kenapa? Karena gini. Nah, terakhir adalah about, ini untuk melihat versi ClassPoint kita. Saat ini masih versi 1 ya, 12.6 ini yang terbaru. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya mau nanya ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bagaimana? Bagaimana materi ClassPoint hari ini? Nah, silahkan kirimkan, kita refleksi jawabannya di classpoint.app ya. Nah, bagaimana materi ClassPoint hari ini? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, semoga berkenan, dan kita akan kirimkan daftar hadir. Ini spesial daftar hadir Bapak dan Ibu.
bisa di kirim ke sini daftar hadirnya. Nah, lalu saya stop sharing dulu ya sebentar karena saya mau cari kode untuk Bapak dan Ibu, kode trialnya.